Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa YouTube serta subscriber channel Kandang Surjati, semoga tetap diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi khususnya tentang peternak entok yang memilih metode atau menerapkan beternak dengan sistem pembibitan. Jadi salah satu sistem beternak entok adalah sistem pembibitan. Di dalam sistem pembibitan ini banyak sekali faktor atau hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya bibit atau indukan, dan juga lokasi kandang serta pakan yang kita berikan, karena tujuan kita yang menerapkan sistem pembibitan adalah mendapatkan anak-anak entok ataupun telur yang banyak, DOE yang sehat-sehat dan juga berkualitas. Berkaitan dengan pakan atau ransum pakan yang kita berikan untuk indukan, kita harus memperhatikan kandungan proteinnya yang cukup untuk entok, apalagi sudah mendekati fase atau masa bertelur atau bereproduksi. Jadi kita harus memberikan makanan yang berprotein tinggi sehingga kebutuhan protein entok untuk memproduksi telur terpenuhi dengan baik. Selain itu, lokasi kandang atau tempat bertelur entok juga harus dibuat semaksimal mungkin, senyaman mungkin agar entok dapat bertelur dengan nyaman dan aman. Kemudian yang terpenting, kita harus telaten, kita harus sabar, juga tekun dalam merawat indukan, apalagi indukan yang masih pemula atau masih baru akan bereproduksi, yang biasa kita sebut dengan tembian ya teman-teman. Jadi indukan tembian yang belum pernah produk, mereka belum mempunyai pengalaman dalam merawat telur dan bertelur, sehingga kita harus bisa dan kita harus selalu memperhatikan kondisi fisik serta karakter mereka ketika sedang atau akan bertelur, karena sering dijumpai seperti yang sedang kami alami di sini. Indukan yang tembian atau baru akan bereproduksi mengalami kendala, mereka belum paham, meskipun setiap hewan atau khususnya entok betina pasti diberikan insting ketika akan bertelur, mereka mencari tempat yang paling aman, nyaman, dan juga menata lokasi tempatnya bertelur sendiri. Tapi kita harus selalu memantau kondisi entok, khususnya pada saat akan bertelur dan masih pemula, belum pernah berproduksi, karena terkadang seringkali entok yang baru atau mulai akan bertelur sembarangan, dan kita kurang perhatikan hal tersebut, maka bisa berakibat fatal. Contohnya, ini ada 2 indukan yang masih baru bertelur, dan ini telur yang tadi malam keluar ya teman-teman, tidak sempurna. Jadi hanya selaput saja, cangkangnya belum ada, kemudian sempat dipatok sehingga berlubang ya. Tapi untungnya waktu saya di kandang, saya melihat telurnya, kemudian belum sempat dimakan. Jadi kalau teman-teman menemukan hal semacam ini, atau entok yang baru bertelur kemudian sembarangan dan entok tersebut akan memakan telurnya, maka teman-teman harus segera mengambil telur tersebut untuk dipindahkan, atau intinya jangan sampai dimakan ya, karena nanti selanjutnya akan membuat indukan tersebut memakan telurnya sendiri.
Itu yang kemungkinan bisa terjadi. Kemudian indukan yang satunya bertelur seperti ini ya teman-teman, tidak sempurna, permukaannya sangat masih kasar, dan juga cangkangnya itu tipis. Dan apabila teman-teman mengalami hal seperti ini dalam merawat entok dengan sistem pembibitan atau bertujuan membudidayakan ya teman-teman, bila menemukan hal semacam ini, telur yang seperti ini, saran saya lebih baik dipisahkan saja. Ini berbeda dengan telur yang sudah sempurna ya teman-teman. Ini telur indukan yang sekarang sedang mengeram, tapi ini tidak fertil, tapi cangkangnya bisa dilihat sempurna, halus ya, tandanya itu halus. Kemudian apabila teman-teman peternak entok mengalami hal semacam ini, lebih baik telur yang tidak sempurna itu, khususnya yang awal, itu dipisah saja atau tidak ditetaskan, digagalkan saja ya. Karena cangkang yang tipis nanti apabila retak dan kemudian indukan itu memakan telur tersebut, maka akan selanjutnya melatih mereka menjadi kanibal atau suka memakan telurnya sendiri. Nah, seperti ini bedanya teman. Telur yang cukup sempurna dan yang belum sempurna atau cangkangnya tipis sekali ini, kemudian permukaannya itu kasar. Jadi apabila menemukan hal semacam ini, lebih baik telur tersebut dipisahkan saja, diambil saja, tidak ditetaskan, karena sangat berisiko untuk kedepannya, khususnya indukan yang masih pemula ya. Jadi telur ini bisa teman-teman goreng ataupun juga bisa ditambahkan untuk dicampurkan dalam memberi pakan entok. Kalau kita campurkan pakan kan tidak kelihatan. Nah, itu juga mengandung protein yang tinggi. Telur-telur seperti ini yang tidak bisa ditetaskan. Oke teman, terima kasih waktunya telah menyaksikan video kali ini. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya para peternak entok. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa untuk subscribe ya, juga share, juga tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari channel Kandang Surjati. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.